Yes, dibalik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wangian, dan kali ini gue pengen share wangian yang tempo hari gue dapet dari event yang gue diundang oleh Female Daily Network untuk menghadiri secara virtual launching dari wangian baru keluaran ya Jo Malone London. Ya memang untuk edisi Christmas sudah keluar yang baru dan gue sangat lelet untuk ngebahas yang satu ini. Tapi buat lo yang penasaran bagaimana sharing gue tentang Jo Malone London pertama di koleksi gue, dilanjut ya. Jadi sekitar pertengahan Oktober yang lalu, ya udah agak lama, dan gue lumayan heboh di Instagram kalau gue mendapatkan undangan dari Female Daily Network untuk menghadiri launching perfume baru atau fragrance baru dari House Jo Malone London. Gue sangat excited, gue sangat kebingungan dengan dress code waktu itu, karena itu emang dari dulu gue paling males, kalau paling bingung aja, galau gitu kalau udah ngomongin dress code. Well anyway, buat lo yang pengen tahu bagaimana detail-detailnya dan apa yang kayaknya baru gue terima, parfum yang baru gue terima atau yang gue kepoin dan sebagainya, lebih update di Instagram. Jadi bisa dikepoin di Instagram gue. Ya, waktu itu gue dapat undangan dan acaranya seru banget. Thank you so much buat Female Daily Networks dan juga Jo Malone London Indonesia atas eventnya yang seru banget. Dan ini adalah actually parfum full bottle Jo Malone pertama gue, dan ini akan menjadi token buat my fragrance journey. Ini dia kardusnya seperti ini. Ini dari Fig and Lotus, kalau nggak salah Fig and Lotus Flower Cologne. Terus saat itu jadi kita ngobrolin ada dua parfum, Fig and Lotus sama yang satunya Grapevine. Paketnya itu yang gue dapat, jadi sebelum acaranya itu dimulai kita dikirimin produk-produk yang akan diobrolin dan yang bakalan kita sharing. Selain Fig and Lotus itu gue dapat dua, nih seperti ini tampilannya, ini udah jelek banget, maaf ya. Ini dua paper bag dari Jo Malone London Indonesia yang isinya itu gue kaget aja, wah gila serius nih gue dapat kayak ginian. Thank you so much. Di dalamnya tuh dia ada dua kotak ini gue dapat seperti ini gitu. Ini ada pita-pitanya Lost in Wonder. Itu koleksinya Lost in Wonder. Ini nuansa yang hari itu pada jatuh semua. Oke, ini pita-pitanya. Terus juga dapat blotter-blotternya yang dari Jo Malone seperti ini. Ini blotter Jo Malone. Blotternya keren sih ini. Blotternya tebel gitu. Seneng aja. Terus habis itu ada bentukan undangan yang seperti ini, yang ada namanya gue kayak gini. Pokoknya gue waktu itu tuh yang kaget, seriously gue diundang, dan gue tuh bukan seorang yang talkative actually kalau ngomong, jadi ya galau aja. Terus ini tampilannya seperti ini undangannya. Ini emang image dari Lost in Wonder collection yang seperti ini. Ini gue buka waktu itu. Ini dia dua parfum dari koleksi Lost in Wonder. Terus dia ada penjelasan seperti ini gambarnya. Oke, ini ada Cypress. Ini dia Cypress, Cypress and Grapevine Cologne Intense yang botolnya hitam, sama Fig and Lotus Flower Cologne. Di sini ada penjelasannya bahwa yang Fig and Lotus itu available di ukuran 30 dan 100 ml. Terus Cypress and Grapevine dia available di 50 dan 100 ml. Cologne Intense, dan juga ada exfoliating shower gelnya gitu. Ini konsepnya kembali saling melengkapi ala Jo Malone, jadi bisa di stand alone satu-satu lo pakai, bisa lo layer, bisa lo combo, bisa lo kombinasikan dengan produk Jo Malone yang lain, karena dia Jo Malone itu notesnya
lebih simple aja, bukan kompleks gitu ya, bukan yang udah mix of many things. Biasanya dia cuman ambil 2 notes atau mungkin 3 notes gitu ya, atau notes yang cuman di backbone-nya sedikit tapi yang main chord-nya itu udah ketahuan notes yang mana gitu. Terus acaranya seru sih, dan di situ gue berkenalan dengan berbagai orang baru dan senang banget gue kenalan sama teman-teman fragrant enthusiast yang lain. Terus gue ya seneng aja, oh gue punya kenalan baru yang menyenangkan berkat acara dari Female Daily Networks X Jo Malone ini. Terus selain ini juga dia tuh ada kayak gini, jadi kita disuruh spray di satu sisi yang Fig and Lotus dan spray di sisi lain yang Cypress and Grapevine. Terus habis itu kita tutup untuk mendapatkan nuansa aroma yang kombinasi dari keduanya. Ini adalah botol Jo Malone satu-satunya di koleksi gue. Karena to be honest, buat gue lebih suka parfum yang suasana aromanya lebih kompleks. Dan buat gue Jo Malone tuh kayak it's very simple dan mostly freshy. Yang gue pengen mostly adalah yang dari botol hitam. Tapi somehow entah kenapa selalu gue belum ada di koleksi gue yang botol hitam itu. Dan botol pertama gue dapat dari acara itu si Fig and Lotus Flower Cologne yang seperti ini. Ini yang botol putih. Actually ini termasuk yang gue lumayan suka gitu. Kenapa? Karena Fig gue lumayan suka. Terus Lotus somehow kayaknya kok Lotus lagi sering di highlight ya. Gue baru aja ngebahas tentang Pupush by Alien Objects dengan baju yang sama. So ya buat kayak nuansanya tuh, Lotus again gitu. Tapi ternyata ya emang menarik. Nada-nada Lotus itu menarik. Ini yang gue dapet karena memang produk PR. Jadi di bagian sampingnya tuh ada tulisan not for sale. Terus habis itu di belakangnya tuh ada penjelasan ininya, stiker Jo Malone-nya seperti ini. Terus di bawahnya nggak ada apa-apa, well that's it gitu. Itu yang kardus yang pertama. Terus kardus yang kedua yang gue dapet itu adalah body and hand wash yang wood sage and sea salt yang kayak gini. Ini merupakan ini combo yang dianjurkan untuk nge-layer si Fig and Lotus. Jadi kombinasi kalau kita pakai mandinya pakai ini, terus pakai Fig and Lotus, itu kombinasi yang sangat cocok meong gitu ya. Buat gue juga suka karena menambah nuansa kayak berkesan herbal, woody. Itu buat gue lebih menarik. Cuman untuk si saltnya sendiri gue nggak merasa kalau it's salty. Gue masih berusaha belajar dan berkenalan lebih jauh dengan nada-nada salty. Buat gue nuansanya cocok masuk, jadi lebih aromatik, lebih lebih ada complexity dari aromanya tuh, jadi gue dapet gitu. Sesuatu yang gue suka dari wewangian adalah yang lebih kompleks. Jadi kalau emang gue pakai si Fig and Lotus, memang cocoknya pakai di combo dengan yang lain gitu. Atau jadi dalam satu paket itu juga gue dapet ini dalam paper bag yang satunya lagi. Ini sengaja nggak gue utak-atik, jadi setiap kali habis gue pakai gue balikin lagi karena gue pengen review aja gitu. Ini di dalam paper bag yang kecil tuh gue dapet yang versi mininya Cypress and Grapevine. Jadi pas di acara itu tuh gue nggak nyangka kalau gue dapet ini juga. That's why yang ininya gue buka. Yang ininya tuh gue buka, terus gue keluarin si tisu wangi ini gitu. Nanti kita bahas tentang aromanya. Buat lo yang pengen tahu tentang aromanya doang, nanti mungkin gue kasih timeline-nya di kolom komen gitu ya. Karena gue sangat-sangat berbahagia banget dapat paket dari Jo Malone. Sorry kalau ada suara tukang-tukang. Iya, gue nggak nyangka kalau gue dapet yang ini. Karena kan gue nggak membuka paketnya sebelum acara. Jadi gue nggak pakai yang cheating gitu. Pas acara, fotonya dibahas, gue bingung. Ini yang mana gitu ya. Malum ya. Oke, jadi gue dapet yang versi mininya untuk Cypress and Grapevine. Ini yang ukuran berapa ya? I don't know, mungkin sekitar 5 mili.
Kayaknya sih ini yang 5 mili, oke. Terus habis itu dia juga sertakan ada kotak seperti ini, tuh. Ini bener-bener gue bilang, ah gila sih, detailnya tuh gue paling suka ya kalau orang yang gue tahu gue nggak pernah bisa bikin sesuatu yang sedetail ini. Jadi gue sangat-sangat amazed sama orang-orang yang bisa bikin sedetail ini. Jadi dia juga sertakan vial-vial yang kira-kira kalau di layer itu seru dengan si Cypress and Grapevine, juga Fig and Lotus gitu. Ini yang dari koleksi Jo Malone yang sudah ada, itu dia kasih Myrrh and Tonka, sama satu lagi tuh dia kasih, gue lupa apaan. Yang gue tahu sih Myrrh and Tonkanya. Oh, Peony and Blast Suede gitu. Peony and Blast Suede itu kayak udah signaturenya si Jo Malone, kayak English Pear and Freesia atau Peony and Blast Suede gitu. Jadi kayak ya udah, it's very easy to wear gitu. Terus sama ada satu lagi sini masih ada yang sama kayak tadi. Ini dia kasih kayak kemasan sachetnya yang gel hand and body wash, wood sage and sea salt. Jadi ini memang dipaketin yang sesuai untuk dikombinasiin untuk koleksi Lost in Wonder tadi gitu loh. Jadi buat kita explore lebih jauh. Gue sendiri cukup happy dengan kombinasi kedua sini. Jadi kalau di layer 2 ini gue lumayan suka. Atau gue kombinasiin dengan Myrrh and Tonka. Mau yang ini dengan Myrrh and Tonka si Cypress, atau mau yang Fig yang dikombinasi dengan Myrrh and Tonka, itu gue suka karena basically gue suka Myrrh and Tonka. Kalau untuk yang Peony and Blast Suede, buat gue agak terlalu feminine, agak terlalu floral, so gue nggak begitu nyaman. Well, itu adalah preferensi ya, kesukaan lo, jadi kesukaan masing-masing. Terus let's talk about the notes. Buat gue Fig and Lotus ini menarik kembali karena Fig buat gue tuh, oh ya, sprayernya ya oke gitu, ya standar Jo Malone, bukan yang bisa ditekan separuh-separuh, mistinya oke. Terus keluarnya jusnya nggak terlalu banyak actually, jadi makanya 3 spray buat gue tuh ya pas. Terus aromanya tuh sangat green, jadi di sini nih gue merasakan Fig yang dipakai itu lebih ke arah fig leaf. Jadi kayak ada aroma fig leaf dibandingkan buah fig yang mateng gitu. Jadi lebih keluar lebih kayak aroma freshnya. Terus habis itu dia bercampur sedikit, ada bukan sedikit ya, berasa ada sentuhan dari neroli. Atau ya neroli, gue nggak begitu nyaman dengan aroma neroli. Tapi di sini karena dia bertemu dengan fig yang lebih sedikit ada sentuhan creamy, walaupun ini fig leaf, di gue masih bisa menerima. Terutama ini ada kesan kalau ini kayak nuansa yang basah, nuansa yang wet gitu loh. Nuansa apa ya bilangnya? Kayak ya kayak embun, kembali kayak embun, kayak suasana-suasana kayak pagi di pinggir kolam yang ada lotusnya, yang ada kabutnya, ya nuansanya kayak gitu. Jadi berkesan masih ada nuansa mystical. Ini koleksi ini terinspirasi dari Taman Gantung Babilonia katanya. Gue sendiri nggak tahu seperti apa Taman Gantung atau is it true or not. Tapi yang pasti ya berkesan mistisnya gue masih dapat walaupun ini freshy. Ya nuansa kayak gue masih bisa merasakan ada sentuhan aroma earthy. Oke, untuk notesnya sebenarnya ya as simple as judulnya, it's Fig and Lotus. Tapi pastinya dia ada sentuhan-sentuhan kayak sedikit citrusy di depannya, terus di backgroundnya atau di backbone-nya gue menemukan sedikit ada aromatik woody yang cenderung ke arah something like vetiver gitu. Terus habis itu ada sentuhan dari spark dari neroli. Tapi buat gue ini aroma fresh yang lumayan nyaman di hidung gue, dan yes of course gue merasa wah ini sih kok tumben lucu ya gitu. Dari Jo Malone ini termasuk yang sedikit lebih kompleks dibandingin Jo Malone cologne standar yang pernah gue sniff. Untuk yang
yang sebenarnya dari awal gue kepo adalah si Cypress and Grapevine-nya. Kenapa? Ya karena menurut gue, oke, menarik nih gitu. Awalnya gue sangka ini aromanya akan jadi Cipra yang lebih kayak ada aroma oak moss and ada aroma bergamot atau citrusy. Ternyata ini kalau bisa gue bilang ini lebih ke arah kayak modern Cipra atau justru kayak ke arah modern Fougere. Karena kayak gue menemukan ada semburat aroma lavender sedikit gitu ya, kayak ada hint of lavendernya. Iya, dan kayak in between antara Cipra and Fougere. Jadi gue bilang, wah ini sih kayaknya lebih ke arah kalau emang ada klasifikasinya in between Cipra and Fougere. Jadi gue ngerasa kok aromatiknya lebih ke arah kayak parfum-parfum Fougere, tapi Fougere yang modern. Jadi kayak barbershop, aroma barbershop tapi lebih modern aja, nggak dibikin kayak yang jadul-jadul gitu, yang kayak obvious, yang kayak ketahuan, oke, ini Fougere. Walaupun ini judulnya Cypress gitu ya. Well anyway, itu yang ada di pikiran gue. Terus pas gue sniff ini, jadi pas acara itu justru gue nggak tahu kalau gue masih udah punya ini. Jadi gue cuman sniff di tadi itu doang. Wah, kayak gini aromanya. Itu aja udah cukup membuat gue seneng. Nah, ini gue dapet ternyata yang versi kecilnya. Ini aromanya lebih ke arah manly, jadi kayak ke arah cowok. Sementara yang ini mungkin lebih ke arah cewek kalau buat orang Indonesia atau in general kalau lo masih mengklasifikasikan, oke, gue cari parfum yang ke arah cewek nih, ini lebih ke arah cewek walaupun ini lebih unisex. Terus yang ini mungkin ya karena ke arah woody, terus Fougere, terus aromatik ya woody and agak green sedikit gitu di hidung gue, jadi lebih kayak blue fragrance gitu. Apalagi pas udah dry down ya, pas udah turun gitu ya, ini banyak agak mengingatkan gue sama parfum designer yang sudah pernah gue sniff sebelumnya gitu. Gue ngerasanya ini ada kemiripan sama Dior Sauvage, nuansa aromanya, tapi Dior Sauvage Parfum lagi ya. Kalau untuk staying powernya, jadi kompleksitas dari aroma kedua ini menurut gue, perfumernya juga beda sama yang Jo Malone yang lain. Ini menurut gue sih perfumernya keren sih gitu, karena gue sudah bisa mendapatkan aroma yang sedikit lebih kompleks daripada Jo Malone yang pernah gue sniff dari teman-teman gue, karena gue nggak punya botolnya, atau dari saudara-saudara gue. Kalau yang untuk intens, lumayan sih ada beberapa yang menarik kayak Myrrh and Tonka. Buat gue itu walaupun udah jelas-jelas it's Myrrh and Tonka. Terus habis itu yang Tuberose Angelic Tuberose, yang itu juga gue suka. Ya udah lumayan sedikit ada sentuhan sesuatu yang berbeda, tapi ini untuk Lost in Wonder ini menurut gue mau yang versi freshy-nya ataupun yang lebih intensnya, dua-duanya udah kompleksitasnya gue dapet banget. Apalagi kalau ini di combo dua-duanya, I love it. Kalau satu-satu, actually ternyata gue lebih suka yang ini gitu. Pada saat dipakai satu-satu karena ini unik menurut gue walaupun fresh. Sementara ini kayak kayaknya nuansa Fougere yang pernah ada atau gue pernah dapat wave-wave-nya sebelumnya, tapi pada saat ini di combo, boom gitu ya, dua-duanya. That's the fun part gitu. Ini udah gue combo dua-duanya di sini. Kayak tiba-tiba tuh kayak mereka berada di tengah-tengah. Kalau buat lu si Cypress and Grapevine ini terlalu manly atau terlalu berasa, wah ini mah parfum cowok banget, yang bernuansa aroma ya woody, terus dapat nuansa fruitynya just a hint ya, actually lebih ke arah kayak greennya, gue merasakan kayak ada green, terus aromatik, terus yang ini tuh lebih berkesan freshy gitu ya. Tapi pada saat ini di combo kayak that's interesting, tidak terlalu fresh tapi boldnya dapat, tapi base yang aroma dari aromatik woody-nya itu lebih keluar lagi, lebih menonjol lagi. Vetiver-nya juga gue ngerasa, there's the vetiver gitu. Terus habis itu kayak nerolinya tuh semakin kayak
nyusup di antara tengah-tengah aroma yang lain yang ngebuat secara keseluruhan aromanya tuh jadi lebih kompleks, unik, dan menarik di hidung gue. Kalau di combo lagi dengan apa yang cocok ya sesuai dengan suggestionnya dari Jo Malone. Ini kalau lo mau mempertahankan nuansa aroma yang lebih fresh, aromatic woody, ya bisa dengan si wood sauce and sea salt. Itu lebih kayak greennya lebih keluar, freshnya juga woody-nya lebih light gitu. Tapi actually I love kombinasi yang dua ini juga sama myrrh and tonka. Myrrh and tonka juga menarik untuk dikombinasikan ke sini juga jadi lebih buat lo yang suka ada aroma manisnya yang berkesan sedikit resinous dikombinasi dengan citrus and citrus and grapevine ini juga enak. So gue akhirnya bisa menemukan why Jo Malone menarik di sini. Justru bukan berarti karena gue dikasih ya, karena gue terima produknya. Karena kalau ini menurut gue, nice gitu. Perubahan aromanya tuh langsung bertemu di tengah-tengahnya tuh cakep menurut gue. Kayak saling melengkapi aja gitu. Nggak yang kayak oke nih gue cuman pengen ngeboost aroma si ini supaya dia lebih manis. Oke, gue pengen ngeboost aroma si ini supaya dia lebih citrusy. No, tapi kayak menyusup dengan indah nuansa aroma keduanya itu nice one. Gitu sih untuk yang Jo Malone, dan dua-duanya di kulit gue lumayan performnya somehow. Yang Fig and Lotus ini performance-nya lumayan awet di hidung, di kulit gue sekitar at least 4 jam dapat sih, gue masih dapat wave-nya. Sillage-nya memang nggak terlalu heboh, lebih heboh yang ini sillage-nya, lebih projection-nya juga jauh lebih projects yang si grapevine. Yang ini untuk freshy buat gue ya termasuk yang moderate gitu. Walaupun dari yang pernah gue coba yang sisa-sisaan bokap gue atau punya saudara gue yang dulu dipinjemin, ini way better gitu. So I think that's all untuk ngebahas koleksi Lost in Wonder-nya Jo Malone. Gue sangat bersyukur, gue sangat berterima kasih, dan ini menjadi suatu token atau kenang-kenangan buat gue. Jo Malone pertama gue asalnya dari perkenalan gue sama Female Daily Network. Ya, pastinya gue sangat berterima kasih dan bersyukur. Thank you buat Female Daily Networks yang sudah memperkenalkan gue dengan Jo Malone yang ternyata menarik ini dan menjadi token gue. Terus habis itu gue juga berkenalan dengan banyak orang lagi yang sama-sama antusias, yang punya antusiasme sama seputar wangian. I think that's all. Ternyata menarik juga ya Jo Malone. So far baru ini yang buat gue tertarik. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.